Selamat malam, Kak Bang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Brenda Griseldis dengan NIM 121400011. Dan pada kali ini saya akan memenuhi tugas video untuk praktikum Teknik Telekomunikasi 2 Sistem Mikroprosesor yang telah ditentukan. Jadi untuk soal pertama itu ada rangkaian seperti ini. Namun sebelumnya saya izin share screen. Dan di sini terdapat 3 rangkaian. Pada modul ini terdapat 3 rangkaian. Ada rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Untuk rangkaian 1, gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, dan ada soal port B itu sebagai output, dan ada coding seperti ini, yang saya akan tunjukkan nanti. Dan kondisi output LED display sesuai dengan nilai port B. Jadi, nanti hasilnya akan seperti nyala semua. Namun sebelum itu, saya akan share screen bagian codingnya. Untuk codingnya seperti ini. Dan di sini ada tugas 1A2-nya juga. Tugas 1A2-nya itu ada modifikasi sehingga mengeluarkan LED sesuai dengan 3 angka NIM terakhir. NIM saya itu 011, dan jika diheksadesimalkan akan menjadi B. Nah, untuk perubahannya itu nanti terdapat perubahan codingnya nanti ada di DDRB ini di sini. Nah, kalau misalnya tadi NIM saya 011, kita bukan tulis 011 di sini, tetapi kita menulis B. Karena sesuai di apa namanya, kalkulator digital, ketika hasil desimalnya 11, hasil desimalnya 11, maka heksadesimalnya adalah B. Jadi nanti kalau misalnya dituliskan di sini adalah 0 dikali 0B, seperti itu. Nanti akan muncul sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Nah, karena di sini saya akan running yang bagian port B akan menyala, maka akan menjadi seperti ini. Akan running kan? Nah, ini untuk rangkaian 1, jika kita jalankan seperti ini. Dan lanjut, untuk rangkaian nomor 2, diberikan soal fasilitas delay pada AVR. Untuk rangkaian 2, gambarnya seperti ini. Yang ini, untuk rangkaian 2. Nanti akan ada coding juga yang akan saya tunjukkan. Dan untuk soal selanjutnya itu, kondisi output LED display menyala bergantian setiap sekitar 500 milidetik sesuai dengan kedua nilai port B di atas. Nah, jadi untuk tugas 1B1, inilah rangkaiannya seperti ini. Kalau jika kita runningkan tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Dan dia akan berkedip-kedip. Nah, itulah perbedaan yang rangkaian 1 dan rangkaian 2. Kalau rangkaian 1 tadi semuanya nyala, kalau misalnya rangkaian 2, dia berkedip-kedip. Dan lanjut, saya akan share screen bagian codingnya. Untuk 1B1 seperti ini codingnya. Nah, di sini bisa saya jelaskan untuk yang di soal nomor 2, di tugas 1B-nya, 1B2-nya dibilang akan dimodifikasi sehingga menghasilkan keluaran atau output LED display secara bergantian sesuai dengan representasi dari 3 angka terakhir NIM saya, yaitu 011. Nah, 011 tadi jika diheksadesimalkan, hasilnya adalah B. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, DDRB ini yang tadi, yang kalau misalnya kita mau memvariasikan sebuah NIM tadi, dan ada soalnya itu adalah ada coding, dan ada kondisi output LED display menyala sekitar segini, 500 milidetik untuk seluruh port B dikonfigurasikan sebagai output dan semua port B mengeluarkan logika 1. Nah, jadi seperti itulah soalnya untuk coding. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ada rangkaian seperti ini. Nih, rangkaian nomor 3. Rangkaian, ya, soal nomor 3. Jadi ada soal
sebuah rangkaian port B sebagai output dan port D sebagai input. Nah, nanti akan ada coding juga yang saya tunjukkan. Namun sebelum itu, yang kita perlu tahu dengan kondisi output LED display sesuai dengan switch input. Nah, itu untuk tugas 1C1. Nah, jadi tugas 1C1 ada juga 1C2. Nah, tugas 1C2 ini nanti diberikan perintah sebagai berikut, modifikasi program di atas sehingga kondisi berikut ini terpenuhi. Buatlah program untuk membaca penekanan tombol saklar push button yang merepresentasikan biner dari 3 angka terakhir NIM. Nah, tadi saya sudah mencoba di kalkulator, kalau misalnya, kan saya 011. Nah, kalau jika diheksakan, desimalnya 11 adalah B, dan kalau dibinerkan menjadi 1011. Seperti itu. Nah, bila terdapat penekanan pada push button tersebut, maka tugas 1B2 yang tadi sudah saya terangkan dikerjakan dengan delay 200 ms. Nah, tadi kan 500 ms. Nah, ini 200 ms. Itu jika semua tombol dilepas maka LED padam. Nah, sebelum saya memperlihatkan codingnya, saya akan merunningkan rangkaian nomor 3. Menjadi seperti ini. Nah, dia menyala di dua bagian ini. Nah, seperti itu. Untuk codingnya, untuk coding yang rangkaian ketiga, kayak gini codingnya. Jadi di sini terdapat di sini udah jelas terlihat untuk delay, dan di sini ada DDRB yang tadi. Nah, kalau misalnya kita mau buat tadi kan ke hexa, jadi kalau sesuai sama NIM saya adalah 0 kali 0B. Dan kalau misalnya jika yang biner, nah berarti sesuai sama hasil binernya tadi. Nah, karena apa? Sesuai dengan perintah. Nah, habis itu di sini ada perintah lagi. Jika seluruh port B dikonfigurasikan sebagai output, dan jika di sini port D dikonfigurasikan sebagai input. Nah, di sini kan ada DDRD-nya ada dua tuh di bagian sini dan bagian sini. Tapi kita harus memberikan keterangan untuk output dan inputnya. Lalu di sini ada port B sama dengan PIND. Habis itu ada slash membaca penekanan push button di port D sesuai soal yang tadi. Nah, jadi codingannya seperti itu. Itu untuk codingan 1C. Nah, mungkin kalau misalnya bagian coding cuma itu aja, Kak. 1A, 1A1, 1D1, sama 1C1. Dan untuk modifikasinya kurang lebih seperti yang saya jelaskan untuk codingnya. Jadi untuk coding segitu saja. Dan dilanjutkan untuk kesimpulannya yang terakhir terkait rangkaian yang telah ada di modul pertama ini. Dan di sini terdapat 3 rangkaian di modul pertama ini. Ada rangkaian 1, rangkaian kedua, dan rangkaian ketiga. Nah, ketiga rangkaian ini memiliki pokoknya dia beda-beda gitu fungsinya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang pertama ini sudah bisa kita lihat tadi, itu lampunya akan menyala semua, LED-nya akan menyala semua. Di rangkaian kedua, dia akan menyala tetapi berkedip-kedip, sekitar yang tadi udah ada 500 ml itu. Dan yang terakhir, dia akan LED-nya akan nyala di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau misalnya dirunningkan semuanya, akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan menyala terus, ini berkedip-kedip, dan ini nyalanya di bagian-bagian tertentu saja. Nah, mungkin segitu saja, Kak, Bang, dari saya untuk penjelasan modul 1 kali ini, praktikum sismik. Di rangkaian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Baiklah, saya akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak dan Bang.